Ya, banyak masyarakat dan orang-orang, investor juga bahkan para pelaku pasar di sini mengatakan sepertinya kondisi krisis yang terjadi di tahun 1998, 2008 dan 2020 yang terjadi saat ini sepertinya sama saja kondisi krisisnya, dan bahkan kondisi tahun 2020 ini sepertinya akan menghantarkan kita ke kondisi yang kurang lebih sama di tahun 1998. Ini seperti naik mesin waktu ya. Tahunnya maju ke 2020, tapi kondisinya kembali lagi ke tahun 1998. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah benar seperti itu? Karena ini akan mempengaruhi nanti kecepatan recovery atau seperti apa recovery yang akan terjadi setelah krisis itu terjadi. Untuk itu kita akan menimbang-nimbang untuk melihat apa sebenarnya perbedaan dan juga persamaan dari setiap krisis yang terjadi di tahun 1998, 2008, dan 2020. Kita lihat historical krisis tahun 1998, ini penyebabnya adalah krisis keuangan regional Asia. Jadi mata uang di Asia ini memang sudah melemah, termasuk rupiah, ditambah pada saat itu ada utang luar negeri swasta yang jatuh tempo. Artinya perusahaan-perusahaan swasta harus lebih banyak membeli dolar supaya bisa membayarkan utang dalam denominasi mata uang asing. Tambah lemahlah rupiah dan pada akhirnya terjadi keketatan likuiditas yang membuat masyarakat dan juga perusahaan dan juga investor bukan sedikit panik, cukup panik di sini karena kemudian rush uang rupiah, mencari mata uang rupiah yang menyebabkan mata uang rupiah semakin terjerembab. Sehingga krisis yang terjadi di tahun 1998 ini ada 3. Yang pertama krisis keuangan, yang kedua adalah krisis politik. Karena krisis keuangan ini menghantarkan kepada pertanyaan apakah pemimpinnya ini masih layak menjadi pemimpin pada saat itu. Dan yang ketiga di sini adalah krisis kepercayaan. Ini menjadi tanda tanya apakah pemimpinnya ini dapat dipercaya oleh rakyat atau dapat menghantarkan negara Indonesia ini terbebas dari krisis. Sehingga pada saat itu strategi penyelamatan yang dilakukan adalah akhirnya Presiden Soeharto pada saat itu harus melakukan penandatanganan letter of intent dengan IMF untuk meminjam dana. Tetapi imbalannya seperti apa? Nah, karena terkait dengan letter of intent ini imbal hasil atau imbal kembali atau balas budinya ini tidak dinyatakan secara rinci, sehingga pada saat itu informasi terkait dengan apa sih sebenarnya keinginan dari IMF terkait dengan letter of intent yang sudah ditandatangani ini masih kurang jelas. Tapi ini mempengaruhi ruang gerak pemimpin yang selanjutnya harus memperbaiki kondisi krisis yang terjadi di tahun 1998, yaitu Presiden Habibie pada saat itu, di mana IMF kemudian meminjamkan dana sekitar 670 triliun rupiah untuk membailout sekitar 16 bank yang likuiditasnya sudah sangat kering ya, sudah bukan ketat lagi tapi kering karena ada rush terkait dengan uang rupiah dan memang kondisi keuangannya memang saat itu sedang sangat-sangat terpuruk. Kemudian selain itu strategi selanjutnya adalah karena ada perubahan kepemimpinan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie, maka Presiden Habibie juga merubah banyak sekali undang-undang termasuk undang-undang kebebasan pers dan lain sebagainya. Ini untuk mendapatkan kepercayaan, untuk memenangkan krisis politik ini supaya tidak berangsur-angsur ada krisis politik dan kalau bisa memenangkan kepercayaan dari masyarakat dan juga elit-elit politik. Karena ini akan membantu ke depannya bagaimana langkah-langkah yang akan diambil negara tersebut untuk lolos dari keterpurukan ekonomi. Karena kalau kita lihat indikator ekonomi tahun 1998 ke 1999 ini memang sangat jauh berbeda dengan tahun 2020, di mana PDB-nya saat itu ada di rentan 955 triliun hingga 1099 triliun. Utangnya pun juga ini hampir nyaris 2 kali lipat kalau kita lihat dari rasio utang hampir 100%. Kemudian pertumbuhan ekonominya memang ada perbaikan, ini dari minus 13,2% naik jadi 0,79% hanya dalam kurun waktu sekitar 6 sampai 8 bulan. Bahkan ada yang mengatakan kurang lebih untuk recovery dari tahun 1998 ke 1999 membutuhkan waktu kurang lebih 12 bulan. Rupiah pada saat itu yang terpuruk ke level 16.650, di mana pada pasar spot kemarin hampir kita menyentuh level 16.650. Pada Gisdor rupiah kita sudah di kisaran 16.606, itu berubah jadi 7.000 rupiah
pada saat itu karena investor kembali lagi percaya pada perekonomian Indonesia bisa recovery. SBI atau Sertifikat Bank Indonesia ini seperti BI 7 Days Reverse Repo Rate saat ini, pada saat itu suku bunganya dikatakan adalah 70%, tinggi sekali. Kalau sekarang memang 4,5%, pada saat itu 70% karena keterpurukan ekonomi. Level IHSG-nya di awal tahun dibuka di level 402, turun ke 398. Ini pun setelah ada swing ke level 276. Jadi recovery-nya memang membentuk huruf V, terpuruk pada bulan November, kemudian di akhir tahun 1998 ada kenaikan sedikit dan tahun 1999 kemudian melonjak levelnya menjadi kisaran 600. Kita lihat perbedaannya seperti apa di tahun 2008 yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penyebabnya krisis pada saat itu adalah gagal bayar KPR subprime daripada Amerika Serikat. Ini kemudian menjadi satu snowball effect bagi atau spillover effect bagi beberapa negara ekonomi besar dan juga pada akhirnya tidak disangka-sangka ternyata mempengaruhi juga confidence daripada investor-investor yang kemudian menaruh banyak investasinya di mayoritas bursa utama yang ada di Asia termasuk Indonesia. Kemudian kita lihat ada kenaikan harga minyak yang terjadi di waktu bersamaan di tahun 2008 sehingga melemahkan negara-negara yang mengimpor minyak seperti Indonesia. Ada pelemahan mata uang negara di Asia, kenaikan bahan pokok, ini adalah efek berantainya, bahan pokoknya naik, BBM juga ikut naik. Kalau BBM naik, semua komoditas dan juga harga barang tentunya ikut naik termasuk di tanah air, dan beban APBN pada saat itu harus dipergunakan banyak untuk tetap mensubsidi listrik dan BBM untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Kelima hal ini terjadi di tahun yang sama, maka boom, terjadilah krisis ekonomi juga di Indonesia. Strategi penyelamatannya adalah menjaga daya beli di mana ada bantuan langsung tunai, pemberian beras untuk rakyat miskin dan lain sebagainya, menjaga stabilitas nilai tukar di mana Bank Indonesia mengucurkan banyak dana, kemudian membeli kembali buyback obligasi untuk tetap menjaga likuiditas di pasar, dan yang terakhir di sini mengembalikan kepercayaan investor. Ini langkahnya sedikit mirip dengan langkah yang diambil di tahun 2020 di mana kemudian ada aksi buyback dari emiten, kemudian ada aksi buyback juga dari dana pensiun atau lembaga asuransi. Indikator ekonominya tentu saja berbeda karena PDB-nya sudah berada 10 kali lipat dari tahun 1998, 10.542 triliun kurang lebih, dengan utangnya yang memang menjadi kurang lebih 2 kali lipat dari tahun 1998. Tetapi kalau dibandingkan dengan PDB, rasio utangnya tentunya berada di angka kisaran 25 hingga 26%, masih di bawah 30%, berarti masih berada kurang lebih di lampu hijau ke lampu kuning, atau untuk indikator ekonomi ini dikatakan masih aman. Pertumbuhan ekonomi di rentan 4,63 hingga 6,49%. Rupiahnya juga dikatakan terjaga 9.000 hingga 12.000 rupiah, dan juga suku bunga acuannya berada di angka 8 hingga 9,5%, dan indeks harga saham gabungan di sini yang terlihat cukup terpuruk karena levelnya dari 2.765 hingga 1.360. Recovery-nya dari krisis tahun 2008 ini juga berbentuk V-shape. Memang di akhir tahun 2008 di bulan September indeks harga saham gabungan kita sangat terpuruk karena terkoreksi 20,4% pada satu pekan. Tetapi di tahun 2009 ini kemudian menjadi rebound dan membentuk pola bullish hingga tahun 2020 di awal tahun kemarin yang levelnya kurang lebih berada di kisaran 6.200. Recovery-nya ada kurang lebih pada rentan 6 bulan. Kita melihat historical krisis, saya bawa Anda ke tahun ini, di tahun 2020, di mana penyebab daripada krisis di tahun ini berasal dari defisit fiskal. Ini yang memang terjadi sudah dari tahun, dikatakan dari tahun 2015. Juga terdapat defisit transaksi berjalan, defisit perdagangan, dan diperburuk dengan pandemi global COVID-19 yang semakin membuat krisis ekonomi ini bertambah dengan krisis musibah kemanusiaan. Ini menjadi menarik karena sudah tidak bisa lagi menggunakan strategi penyelamat yang sebelumnya sudah dilakukan di tahun 2008. Menjaga daya beli sudah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan stimulus-stimulus kepada masyarakat Indonesia. Kemudian menjaga stabilitas nilai tukar sudah dilakukan Bank Indonesia dan juga regulator. Menjaga kepercayaan investor juga sudah dilakukan oleh
para regulator di sini dengan aksi buyback dan juga OJK membantu dengan meringankan kredit rating dari utang korporasi dan juga UMKM, tetapi tetap saja tidak bisa atau belum bisa menyelesaikan musibah kemanusiaan ini karena memang derita dari musibah kemanusiaan ini diderita tidak hanya di Indonesia namun global. Dibutuhkan stimulus-stimulus atau strategi-strategi penyelamat baru yang harus kemudian bisa menyelamatkan Indonesia dari musibah kemanusiaan COVID-19 ini supaya jumlah kasusnya tidak berlanjut karena saat ini angkanya berada di kisaran 500-an dengan total korban juga yang kembali meningkat. Kita melihat indikator ekonominya tentu saja sudah jauh berbeda karena PDB-nya sudah berada di kisaran 15.000 triliun namun utangnya di sini yang biasa disoroti oleh masyarakat karena rasionya berada di 30,2% atau sudah berada di lampu kuning. Di sini PE atau pertumbuhan ekonominya berada di kisaran 5,02%. Rupiahnya yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, akankah ke level 17.000 karena sudah hampir menyentuh level 16.650 atau yang tertinggi di tahun 1998. Kemudian untuk suku bunga acuan berada di 4,5%, indeks harga saham gabungan terakhir kami update berada di level 3.989 ketika ditutup pada perdagangan kemarin. Ini turunnya sudah cukup tinggi, secara year to date sudah lebih dari 33% atau tepatnya berada di 35%. Dan ini menjadi menarik untuk ditanyakan sampai kapan indeks harga saham gabungan kita akan terpuruk, krisis ekonomi akan berlanjut, recovery-nya ini berbentuk seperti apa, apakah masih akan V-shape atau akan U-shape di mana akan ada penurunan dan juga di sini akan ada sedikit upaya yang dilakukan dan juga recovery yang cukup lama kemudian akan kembali lagi kepada kondisi sebelumnya atau kondisi normal atau adakah shape lain kemudian yang membuat recovery daripada musibah kemanusiaan COVID-19 ini menjadi cukup lama untuk selesai di tanah air.